Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali, datanglah dua orang buta kepada dia. Dan akhirnya singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan kenapa ada dua orang buta yang jalan sama-sama. Betapa unik kisah mereka saudara, di mana ada dua orang buta yang berjalan bersama, yang berteman bersama, dan mereka juga berdua akhirnya datang kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak dipedulikan saudara. Mungkin satu tidak pedulikan oleh keluarganya sehingga dia akhirnya keluar dari rumahnya. Yang satu lagi juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sehingga dia keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketemulah dua orang buta ini. Dan mereka merasa mereka senasib. Akhirnya mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bersahabat. Bayangkan saudara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Tidak ada orang lagi yang mungkin memperhatikan mereka. Ya, mereka masih punya satu teman, tapi temannya pun buta juga. Keadaan mereka begitu menyedihkan saudara. Tapi singkat cerita, ketika mereka datang kepada Yesus, akhirnya mereka mengalami mujizat.
orang yang hidupnya penuh dengan beban, penuh dengan persoalan, penuh dengan keberatan, sulit situasinya. Mereka berdua, dua-dua punya beban yang berat. Mereka tidak mengerti banyak hal karena dunia ini gelap bagi mereka. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, saya rindu saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, biarlah apapun yang menjadi keadaan saudara saat ini, saudara diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan ini. Bayangkan saudara, mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki masalah, persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi bayangkan dan bandingkan masalah yang sedang saudara hadapi dengan kedua orang buta ini. Mana lebih besar beban saudara atau beban mereka? Mana lebih susah hidup saudara atau hidup mereka? Kita bisa bayangkan sekali lagi betapa susahnya kehidupan mereka saudara. Tetapi akhirnya beban mereka, persoalan mereka, penyakit mereka diselesaikan oleh Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat terjadi. Dan kalau mereka bisa mengalami, saya dan saudara pun hari ini bisa mengalami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, penyakit, kesulitan yang kita alami, hari ini Yesus bisa melakukan mujizat. Hari ini Yesus bisa mengubahkan dan memulihkan segala situasi yang sedang kita alami saudara. Dan di pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenung bagaimana sehingga kedua orang buta itu akhirnya mengalami mujizat, akhirnya dipedulikan oleh Yesus. Di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka tepat di masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu mata mereka buta. Yesus jamah di sana. Bagaimana sehingga akhirnya mereka mengalami jamahan Yesus dan akhirnya mujizat terjadi? Saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari ini pun tangan Tuhan terulur kepada saudara, menjamah saudara, melakukan mujizat, menyelesaikan masalah persoalan saudara, karena tangannya yang berkuasa sanggup menyelesaikan segala persoalan kita saudara. Kita akan lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh kedua orang buta itu sebelum pada akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka dan melakukan mujizat bagi mereka. Yang pertama di ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau kita lihat cerita ini saudara, sampai Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Di sana pun mereka datang lagi ke sana. Artinya dalam perjalanan Yesus tersebut, mereka sudah berseru-seru. Tidak tahu seberapa lama, tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka berseru-seru, tetapi bukan dalam waktu langsung mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka akhirnya dijamah oleh Yesus, tapi ada proses di sana. Dan dalam proses itu mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berseru-seru terus kepada Yesus, sehingga akhirnya Yesus mengulurkan tangan menjamah dan melakukan mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya berseru, tidak henti-hentinya berseru. Saudara, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, berserulah kepadanya. Hiduplah berseru memohon kepada Tuhan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya saya sudah hidup dalam doa, tapi sampai hari ini aku belum melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang buta itu pun ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin saja itu butuh proses yang panjang, jauh mereka berseru-seru dan berseru terus. Sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah, mereka pun masuk juga ke sana dan mereka terus berseru, tolonglah kami. Demikian dalam hidup kita saudara, jangan pernah berhenti berseru kalau kita rindu mengalami mujizat.
Kalau kita rindu tangan Yesus terulur menjamah melakukan mujizat dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Dia. Serukan apa yang saudara rindukan, Dia kerjakan dalam hidup saudara. Dan kemudian setelah dikatakan berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka tahu saudara bahwa belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi saudara, bahwa mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang mengasihi mereka, tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka, bahkan mungkin mereka sudah dianggap sebagai beban di tengah keluarga, sehingga orang ini akhirnya pergi dan dua-dua mereka ketemu, satu buta dengan yang lain pun buta, dan mereka yang bersahabat pada akhirnya mereka tidak dipedulikan lagi mungkin saudara, sehingga bisa bertemu orang buta dengan orang buta, sehingga mereka tahu hanya satu belas kasihan, hanya tinggal satu lagi belas kasihan, dan belas kasihan itu yang bisa menjadi jawaban bagi mereka, yaitu belas kasihan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, kasihanilah kami. Mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka sadar itu. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mereka sadar akan itu saudara, sehingga akhirnya mereka berkata, kasihanilah kami. Hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Nya. Karena belas kasihan Tuhan akan mengubahkan segala perkara. Maut pun sudah dikalahkan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Dan hari ini apapun situasi kondisi saudara, belas kasihan Tuhan sanggup mengalahkan segala beban persoalan saudara, dan belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang buta tersebut berseru, kasihanilah kami, karena mereka tahu belas kasihan Tuhanlah jawabannya. Hari ini pun aku berseru di hadapan Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, karena hanya belas kasihan-Mu lah jawaban atas segala masalah, atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Mari kita mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi kehidupan kita saudara, dan belas kasihan-Nya akan mengerjakan mujizat. Kemudian saudara, yang ketiga yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang buta ini sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti imanmu. Yang ketiga yang mereka miliki, yang pertama adalah seruan-seruan yang mereka miliki, mereka berseru terus kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Mereka buta saudara, itu bukan penyakit ringan, tetapi mereka percaya Yesus sanggup melakukan. Seberapa mustahil pun, seberapa sulit pun, seberapa berat pun beban persoalan yang sedang saudara pikul saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup. Karena firman Allah berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, sebesar apa mujizat yang akan Dia kerjakan, itu tergantung iman kita saudara. Karena Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan iman kita yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi Dia melakukan mujizat sesuai dengan ukuran iman kita saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sanggup. Apapun situasinya, apapun keadaannya, percayalah bahwa Allah kita sanggup.
Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara bahwa Tuhan pun akan mengulurkan tangan dan menjamah saudara dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara terus berseru-seru kepada Dia, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kemudian saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihannya lah yang akan menjadi jawaban atas segala masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jika ketiga hal ini kita miliki, sama seperti kedua orang buta itu miliki saudara, sama seperti mereka mengalami mujizat, saudara pun akan mengalami mujizat, karena tangan Tuhan akan terulur kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh kepada Dia, kepada orang-orang yang terus berseru kepada Dia, dan kepada orang-orang yang mengharapkan belas kasihan-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan memegang dan menerapkan firman Tuhan. Saudara akan berdoa, kita akan berdoa bersama saudara. Dan mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kita akan jalani hari ini oleh firman, dan kita akan jalani hari ini setelah kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang
mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.